Ibu dan adik-adik jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa hingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Masjid Jabar Rahmah ini menjalankan sholat subuh berjamaah. Moga-moga ini kita rasakan sebagai suatu kenikmatan yang juga kita nantikan atau kita inginkan kita bisa memperolehnya di hari-hari yang akan datang, insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, Ramadan sudah berlalu, Syawal kita sedang berjalan. Sekarang ini moga-moga dengan puasa Ramadan yang sudah kita jalani selama 1 bulan, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, kita bisa memperoleh derajat takwa seperti yang dicita-citakan di awal Ramadan. Berapapun derajat yang kita peroleh, artinya setiap orang mungkin mendapatkan derajat ketakwaan itu, tetapi pada level yang berbeda-beda tentu saja, sesuai dengan amal yang kita laksanakan atau cobaan atau ujian yang kita laksanakan selama bulan Ramadan kemarin. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan juga selalu disampaikan adanya satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi barang siapa yang amal ibadahnya, terutama sholatnya, diterima Allah di malam itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan kurang lebih atau berlipat 1000 bulan dibandingkan malam itu. Jadi copy paste-nya itu banyak sekali begitu. Ya, jadi moga-moga kita semua, bukan hanya moga-moga, saya yakin kita semua melewati malam itu. Ya, malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Masalahnya adalah seberapa banyak amal kita yang diterima Allah pada malam itu. Ya, itu masalah kita. Ya, jadi kita tidak atau selama Ramadan saya tidak mendapatkan satu pencerahan apa ciri-ciri malam itu dan apa dampak dari malam itu terhadap kita. Ya. Jadi saya tidak tahu nih, para ustadz, para sesepuh ini harusnya sudah paham apa ciri-ciri orang yang amalnya diterima pada malam Qadar itu. Gitu, ya. Kalau dulu pada masa kanak-kanak saya di masjid diajari oleh Pak Kiai di tempat saya itu, nanti kalau kalian menerima atau mendapatkan malam Qadar itu, maka setelahnya maka amal perbuatan baik kalian itu akan meningkat. Gitu ya, jadi sholatnya tambah rajin, kemudian puasa Senin Kemisnya tambah rajin, gitu. Perbuatan baiknya juga tambah banyak, amal baiknya, sedekahnya tambah rajin, gitu. Ya, nah, tetapi mungkin kita pernah melewati malam itu dan belum pernah pula merasakan nikmatnya malam Qadar itu, karena di antara teman-teman saya dulu itu ketika masih kanak-kanak kita begitu, seperti sampai sekarang saya kalau habis tarawih langsung pulang, tapi saya lihat pada bapak-bapak di sini masih ada yang bertahan di masjid untuk tadarus, ada yang bertahan di masjid untuk tetap di masjid hingga subuh, gitu ya. Moga-moga di antara malam-malam yang bapak-bapak tinggal di masjid dan melakukan perbaikan baik itu menjadi amal perbuatan yang diterima Allah di malam Qadar itu, insyaallah, sehingga kita akan bisa melihat dampak dari malam Qadar itu terhadap para bapak, para ibu yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Moga-moga, dan tentu saja bukan hanya moga-moga, kita harus mencita-citakan diri. Jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memiliki atau untuk diberi kesempatan umur hingga tahun depan. Kita harusnya bercita-cita tahun depan kita harus bisa menemukan malam Lailatul Qadar itu, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, bulan Syawal ini masih disunahkan untuk puasa sunnah, puasa Syawal selama 6 hari. Kalau di Jawa Timur sudah dianggap selesai, oleh karena itu di Jawa Timur, di tempatnya Pak Ahmad Nurudin, di tempat saya, tempat Pak Budi Winarno, bagi Pak Anang, ya, bahkan di Malang itu baru ada lebaran ketupat atau bentuk kecil, bentuk kecil. Jadi
besar. Lebaran besar, kalau lebaran ketupat itu lebaran kecil. Artinya orang menyudahi kegiatan puasa Ramadan itu dengan puasa sunnah selama 6 hari dan kemudian ditutup dengan lebaran ketupat. Ya, ketupat ada difilosofikan sebagai macam-macam. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mendapat kiriman di WA tentang cerita tentang ketupat, gitu ya. Dan bahasa apapun boleh lah menurut saya begitu. Yang intinya adalah sebenarnya merupakan simbolisasi bahwa ritual Ramadan itu ditutup dengan menyampaikan segala kealpaan mohon dimaafkan, gitu ya. Jadi ketupat itu ngaturaken kalpatan, itu kalau bahasa Jawa. Jadi kita mohon maaf atas segala kesalahan kita, bukan hanya kepada Allah tetapi juga kepada sesama umat manusia. Ya, kalau Pak Nyoman menambahkan, kita juga harusnya memohon maaf kepada alam semesta. Kenapa? Karena kita setiap hari melakukan kerusakan terhadap alam. Ya. Walau alam bisa, menurut saya sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, konsekuensinya adalah keseimbangan alam memang akan terganggu. Ya, kalau zaman dulu kemudian itu akan ditutup dengan ketupatnya, bukan hanya dibagikan kepada tetangga-tetangga, tetapi juga ada beberapa yang kemudian ditaruh di sawah, ditaruh di ini, yang kadang-kadang menjadi sulit untuk dinalar. Kenapa harus ditaruh di tempat-tempat tertentu yang yang tidak ada kaitannya dengan ritual Ramadan, gitu ya. Nah, secara tradisional saya menjelaskan bahwa itu semua sebenarnya, jadi ketika ketupat itu membusuk, maka ada mikroba, ada organisme lain yang juga akan menikmati ketupat itu. Jadi bukan hanya kita yang menikmati ketupat, tapi juga barang-barang yang kita taruh di tempat-tempat tertentu. Jadi bukan tidak bermakna sebenarnya, tetapi kita kadang-kadang takut terjatuh ke arah ritual yang tidak diajarkan atau ritual yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini sebagai pengisi kultum subuh pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberi umur hingga bisa melihat atau bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, bukan hanya tahun yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita bisa mengumpulkan bekal perjalanan abadi dengan sebanyak-banyak bekal yang bisa kita kumpulkan. Seingat saya dalam banyak ceramah kemarin disampaikan bahwa kalau tidak salah tadi malam ya, saya hanya ikut sepotong karena memang sudah mengantuk ya, bahwa ketika orang mendekati ajal itu nanti akan meminta kepada Allah, bisa nggak ditunda barang 1 hari, gitu ya, supaya saya bisa sholat, atau ditunda 1 hari supaya saya bisa bersedekah. Sebenarnya itu peringatan besar bagi kita, ya, peringatan besar bagi kita. Hanya saja, gitu ya, apakah makin hari sholat kita makin baik? Itu pertanyaan untuk diri saya sendiri, dan moga-moga Bapak Ibu sekalian juga bisa bertanya. Demikian juga dengan sedekah kita, apakah sedekah kita makin hari makin baik? Nah, bagaimana mengukur kedua persoalan ini? Artinya kalau tahun yang lalu saya bersedekah itu hanya Rp10.000 per minggu itu mengisi kota anak, apakah tahun ini dengan mengisi Rp20.000 itu sudah lebih baik? Belum tentu, karena harga minyak juga ikut naik rupanya ya, karena dolarnya jatuh, rupiahnya jatuh di hadapan dolar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya, kita merasa sedekah kita sudah lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, tapi kalau ditakar dengan persoalan lain mungkin sama saja, begitu, tidak ada lebih baiknya, begitu. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang harus kita pertanyakan pada diri kita, tapi marilah kita mohon kepada Allah, moga-moga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, bisa beribadah semaksimal mungkin, bisa bertemu dengan malam qadar di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyak bisa kita laksanakan. Marilah kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Subhanallah wa rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.